Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini kembali bertemu dalam pembelajaran online mata pelajaran fikih kelas 8 semester genap tahun 2021. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jangan lupa kalian selalu mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di pembelajaran ini. Mari kita awali saja, kita buka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Bapak dari sini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, ya, dalam pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan macam-macam pelaksanaan ibadah haji. Dan yang kedua, siswa mampu menjalankan tata urutan pelaksanaan ibadah haji. Nah, jadi dua inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Siswa sekalian yang berbahagia. Nah, yang pertama akan kita bahas materi pada hari adalah tentang macam-macam pelaksanaan ibadah haji. Nah, pelaksanaan ibadah haji itu bisa dikerjakan dengan 3 cara. Ya. Nah, pelaksanaan ibadah haji yang dikaitkan dengan ibadah umrah dapat dilakukan dengan 3 macam cara, yaitu tamattu, ifrad, dan qiran. Nah, jadi orang melaksanakan ibadah haji itu bisa dengan cara haji tamattu, bisa dengan cara haji ifrad, dan bisa juga dengan haji qiran. Nah, apa itu haji tamattu, haji ifrad, haji qiran? Baik, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama haji tamattu. Nah, haji tamattu adalah haji di mana mendahulukan pelaksanaan ibadah umrah baru melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi ya, haji tamattu adalah mengerjakan ibadah haji ya dengan mendahulukan ibadah haji, dengan mendahulukan ibadah umrah terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Itulah yang dimaksud dengan haji tamattu. Kemudian yang kedua, haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad adalah mengerjakan ibadah haji dengan mendahulukan ibadah haji baru melaksanakan ibadah umrah. Nah, jadi haji ifrad ini kebalikan daripada haji tamattu. Ya, kalau haji tamattu melaksanakan umrah terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Sedangkan haji ifrad melaksanakan ibadah haji dulu baru melaksanakan ibadah umrah. Namun ya, di dalam pelaksanaannya ada konsekuensinya. Maksudnya adalah kalau melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu, maka dia wajib membayar dam. Ya, sedangkan melaksanakan haji ifrad dia tidak melaksanakan atau dia tidak membayar dam. Nah, itu saja bedanya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara mengerjakan ya haji qiran. Apa itu haji qiran? Qiran adalah mengerjakan ibadah haji dan ibadah umrah secara bersamaan, yaitu dengan satu niat. Ya, satu niat antara haji dan umrah. Sedangkan haji tamattu dan haji ifrad itu umrah dan hajinya niatnya ya satu-satu. Tapi kalau haji qiran niatnya itu
secara sama-sama atau serentak ya, satu niat. Siswa sekalian yang berbahagia, ya, kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Artinya tata caranya ya melaksanakan ibadah haji ketika di Mekah. Nah, yang pertama ya, niat dari ihram. Apa maksudnya niat dari ihram tadi? Yaitu adalah ketika kita memakai ihram, kita langsung berniat ya. Berniat di sana. Apakah kita niat untuk melaksanakan umrah atau niat kita untuk melaksanakan haji ya. Nah, kemudian yang kedua ya, wukuf di Arafah. Jadi tahap selanjutnya ya, yang kedua setelah kita niat dari ihram tadi, itu tuh dilaksanakan adalah mau menjelang keberangkatan ya menuju Arafah. Nah, bagi jamaah-jamaah ya yang sudah ada di Mekah ya, itu mengambil niatnya itu di hotel masing-masing. Jadi pagi hari itu mandi ya, niat mandi ihram. Kemudian setelah itu ya memakai ihram dengan disertai niat. Nah, kalau sudah disertai niat ya, maka semua larangan haji itu akan berlaku, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, apa itu larangan haji sudah kita bahas kemarin di pertemuan ya sebelumnya itu. Nah, setelah kita siap ya berpakaian ihram, sudah berniat. Nah, pada tanggal 8 Zulhijjah ya, kita itu mulai dibawa menuju Arafah ya. Untuk apa? Yaitu untuk melaksanakan wukuf. Nah, jadi ya wukuf di Arafah itu pelaksanaannya adalah pada tanggal 9 Zulhijjah, itu lepas ya tengah hari atau sudah matahari itu sudah lewat daripada pelaksanaan salat zuhur. Nah, apa wukuf itu? Wukuf itu artinya adalah merenung, berdiam diri ya sambil membaca kalimat-kalimat thayyibah, berzikir, berselawat, beristighfar ya, mengingat dosa-dosa yang telah diperbuat, minta ampun kepada Allah, juga berdoa ya, apa yang kita inginkan, kita hajatkan di semua, kita berdoa di sana. Kenapa? Karena waktu wukuf itu adalah waktu yang mustajab. Ya, waktu yang mustajab untuk memohon kepada Allah ya agar semua pelaksanaan ibadah kita, semua kesalahan kita yang pernah kita lakukan, semuanya ya kita minta kepada Allah, kita minta diampuni, dan semua hajat kita, doa kita minta dikabulkan ya itu. Nah, jadi ya wukuf di Arafah itu mulainya orang berdatangan tuh mulai tanggal 8 Zulhijjah. Ya, menjelang siang itu sudah mulai datangan. Ya, kemudian nginap di sana ya. Nginap pada malam 9 Zulhijjah itu, nginap di Arafah itu di tenda-tenda ya. Kemudian pagi ya sampai menjelang sore ya pada tanggal 9 Zulhijjah itu, itulah pelaksanaan wukufnya ya. Nah, setelah malam atau sudah lewat waktu asar ya tanggal 9 Zulhijjah itu sudah mulai berkemas-kemas ya, menyimpunkan barang-barang untuk ngapa? Untuk mabit di Muzdalifah ya, untuk mabit di Muzdalifah. Nah, jadi
Mabit di Muzdalifah itu mulai sore itu ya diberangkatkan dari Arafah menuju Muzdalifah. Nah, di situ sangat antri karena jamaah haji seluruh dunia berkumpul di Arafah, ya diangkut ya menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit. Apa itu mabit? Mabit itu artinya bermalam di Muzdalifah. Ngapain? Untuk ya mengambil batu untuk pelaksanaan yang melontar jumrah ya Aqabah ya ula usta Aqabah. Nah, di Muzdalifah itu ya sampai lewat tengah malam pada malam ke-10 Zulhijjah. Ya. Setelah lewat tengah malam ya jamaah haji mulai diangkut ya menuju Mina untuk mabit di Mina. Nah, pengalaman ya sampai ke Mina itu menjelang waktu subuh. Ya, menjelang waktu subuh. Sekitar jam 3 subuh itu sudah berada di Mina ya untuk mabit. Berapa hari di Mina itu? Di Mina kurang lebih ya 3 hari 3 malam ya sampai hampir 4 hari di Mina. Ya, ngapain di Mina? Yang jelas adalah untuk melontar Jumratul Aqabah, ula usta Aqabah. Nah, jadi ya sekitar pagi hari sudah berada di Mina ya untuk mabit. Ya, kemudian jamaah haji ya bersiap-siap untuk melakukan melontar Jumratul Aqabah. Nah, untuk melontar Jumratul Aqabah ini memang waktu yang paling afdal itu adalah tergelincir matahari atau selepas waktu zuhur pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Namun, ya bagi jamaah ya di seluruh dunia yang berdatangan ke Mina untuk melontar Jumratul Aqabah ula usta Aqabah itu adalah diatur oleh maktab-maktab yang berada di sana supaya jamaah haji seluruh dunia tadi tidak membludak atau tidak ya bersama-sama menuju pelontaran. Karena kalau sampai ya jamaah haji serentak menuju pelontaran untuk melontar jumrah Aqabah, dikhawatirkan akan terjadi ya kecelakaan. Ya, karena pernah dulu di Mina itu terjadi kecelakaan ya. Semua fasilitas lampu yang ada di sana tiba-tiba padam, akhirnya oksigen yang berada di sana ya tidak berfungsi. Kenapa? Karena perjalanan untuk melontar Jumratul Aqabah itu dari tempat ya menginap atau tenda-tenda menginap sampai melontar jumrah Aqabah itu perjalanan kurang lebih ya pulang pergi itu sekitar 5 kilo, bahkan lebih daripada 5 kilo. Nah, ketika menuju pelontaran ya untuk melontar ke Jumratul Aqabah itu melewati gunung-gunung yang dibuat terowongan. Ya. Jadi gunung-gunung yang dibuat terowongan sehingga apa? Di situ harus ada oksigen. Ya, ada kipas ya untuk membuat oksigen. Sehingga apa? Sehingga ketika orang melewati terowongan yang gunung yang dibelah tadi tidak merasa ya kehabisan napas karena masih ada oksigen. Nah, dulu pernah terjadi mati semua lampu. Sehingga apa? Orang numpuk di tengah-tengah ya gunung yang dibelah tadi sehingga tidak ada udara, maka banyak yang meninggal dunia. Ya itu. Nah, kemudian yang keenam, ya setelah kita melakukan melontar Jumratul Aqabah, ya kita melaksanakan tahallul sani katanya. Tahallul awal, bukan tahallul sani, tahallul awal. Apa maksud tahallul awal? Adalah memotong rambut minimal 3 helai rambut. Nah, tahallul awal ya gunanya untuk melepas kain ihram yang melekat di tubuh kurang lebih ya mulai tanggal 8
9, ya 10, 3 hari ya di badan kita ya. Kain yang 2 helai tadi tanpa ada jahitan disebut dengan kain ihram, dilepas setelah melaksanakan tahallul awal ya. Namun ya pelaksanaan haji belum selesai lagi ya setelah tahallul awal tadi. Artinya tadi memang ya semua larangan ya lepas, sudah cuman satu larangan lagi yang tidak boleh, yakni adalah berhubungan suami istri. Kalau melakukan hubungan suami istri, hajinya tetap sah, namun harus membayar dam, menyembelih 1 ekor onta. Nah, atau bersedekah kurang lebih senilai harga onta. Ya, itu. Nah, kemudian yang ketujuh, melontar jumratul ula usta Aqabah. Ini pada tanggal 11. Ya, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Selama 3 hari ya berulang-ulang yang melakukan melontar jumratul ula, usta dan Aqabah ya 3 tempat ini dengan jumlah batu ya 7 biji ya 1 tempat. Maka kalau 3 tempat ya ula 1 tempat, usta 1 tempat, Aqabah 1 tempat, jumlahnya 21. Nah, dikali 3 kali melontar jumrah, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ya jumlahnya ya 63 ya, kemudian ditambah 7 biji ketika melontar jumratul Aqabah, maka jumlahnya adalah berapa tadi? 63 ditambah 70 biji ya. Jadi kalau membawa batu minimal itu ya 70 biji untuk melontar jumrah Aqabah, ula, usta, Aqabah selama 4 kali melontar, yaitu 1 kali Aqabah, kemudian ula, usta, Aqabah 3 kali berturut-turut, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, kalau sudah selesai melontar jumratul ula, usta, Aqabah selama 3 hari, maka ya jamaah haji kembali ke Mekah. Ya, kembali ke Mekah, dibawa ke Mekah. Nah, untuk apa? Untuk melaksanakan tawaf ibadah, tawaf rukun haji. Ya, untuk melaksanakan tawaf rukun haji yaitu. Nah, kemudian ya setelah tawaf ini Baitullah sebanyak 7 kali putaran ya, kemudian melaksanakan sa'i ya. Melaksanakan sa'i juga sebanyak 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa, Bukit Marwa ya. Kemudian ya setelah itu melaksanakan tahallul sani. Nah, setelah melaksanakan tahallul sani tadi, maka halaslah semua pelaksanaan ya rukun haji. Ya, setelah halas pelaksanaan rukun haji, maka juga larangan haji ya, baik larangan untuk perempuan dan laki-laki yang tadi dilarang melakukan hubungan suami istri sudah boleh. Nah, jadi ya. Kemudian selanjutnya ya yang ke-11, yang terakhir, yaitu tawaf wada. Apa itu tawaf wada? Tawaf wada tawaf perpisahan dengan Baitullah. Nah, biasanya tawaf wada ini dilaksanakan itu menjelang kepulangan ke tanah air ya. Jadi misalnya setelah kita melaksanakan tahallul sani tadi kan ya, itu kurang lebih sekitar ada 9 atau 10 hari ya. Nah, selama 10 hari tadi ya, kita kalau mau ke Mekah, mau ke sholat di Masjidil Haram, jangan buru-buru dulu melaksanakan tawaf wada. Ya, tawaf wada itu bagusnya dilaksanakan sehari kepulangan ke tanah air atau sehari sebelum kita ke Madinah ya, karena jamaah haji itu kan ada yang kloter awal dan kloter yang kedua. Kalau kloter awal itu biasanya
ya dia ke Madinah dulu, ya. Madinah, 8 hari di Madinah baru ke Mekah. Nah, jadi setelah Shawab Wada dia ya berkemas-kemas, besoknya lagi ya untuk melaksanakan pulang ke tanah air. Tidak boleh lagi kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat fardu, ya itu. Nah, bagi yang kloter kedua atau gelombang yang kedua itu biasanya ya karena menjelang sudah waktu pelaksanaan ibadah haji, dia ke Mekah dulu. Nah, ke Mekah dulu, setelah di Mekah dan kita kembali ke Madinah, baru pulang ke tanah air. Nah, jadi ada 11 tata cara daripada pelaksanaan ya ibadah haji, ya. Siswa sekalian yang berbahagia, ya, kita lanjutkan. Ya, sebelum kita ke soal, adakah yang baru ditanyakan dulu dari pelajaran kita hari ini? Ya, ada yang belum jelas, tanyakan. Silakan kalian bertanya nanti di tim lain, ya, atau di pembelajaran di e-learning, atau juga melalui nomor WA Bapak, ya. Dan ya, kita lanjutkan, ya. Soal yang pertama, sebutkan macam-macam cara pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, soalnya adalah sebutkan urutan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Silahkan kalian jawab soal ini, ya. Kemudian jawabannya kalian kirim ke pembelajaran yaitu KI 3. Baik, ya. Bapak akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.